Selamat datang kembali dalam video pembelajaran kita kali ini, yaitu membahas mengenai asuhan keperawatan pada pasien-pasien dengan urolithiasis. Nah, seperti video pembelajaran sebelumnya, yang mana kita akan membahas dua topik besar atau dua subtopik besar. Yang pertama yaitu adalah konsep penyakit mengenai urolithiasis, kemudian dilanjutkan dengan konsep asuhan keperawatan. Baik, kita mulai dari definisi. Definisi urolithiasis merupakan suatu keadaan terjadinya penumpukan oksalat atau kalkuli pada ureter atau pada daerah ginjal. Nah, urolithiasis ini terjadi bila batu terdapat pada saluran perkemihan kita. Batu itulah yang kita sebut dengan kalkuli. Pembentukan batu dimulai dari kristal yang terperangkap di suatu tempat di sepanjang saluran perkemihan yang tumbuh menjadi pencetus larutan urin. Nah, kalkuli di sini bervariasi ya dalam bentuk ukuran dan jika kita lihat dari fokus mikroskopis sampai beberapa sentimeter dalam diameter yang cukup besar untuk bisa masuk ke pelvis ginjal. Ya. Nah, kemudian apa saja etiologinya? Etiologi atau faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan batu itu ada yang intrinsik dan yang ekstrinsik. Nah, kalau faktor yang dari dalam atau kita sering sebut dengan intrinsik atau endogen, itu seperti faktor genetik ya pada hipersistinuria, kemudian hiperkalsuria, dan hiperoksaluria. Nah, kemudian juga dihubungkan itu dengan umur ya. Kemudian keturunan dan jenis kelaminnya. Sementara kalau kita lihat dari faktor luar atau eksogennya, itu ada faktor pekerjaan, faktor lingkungan, makanan, infeksi, ya, kemudian mineral yang terkandung dalam air minum kita. Nah, kemudian kita bahas sedikit ya mengenai bagaimana sih atau apa sih cakupan dari faktor intrinsik itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai faktor umur, di mana tentunya umur di sini bisa lebih sering dialami oleh pasien-pasien yang berusia dewasa ya, yang sudah biasa mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang kurang sehat, begitu. Kemudian berikutnya yaitu adalah keturunan. Jadi kalau di sini disebutkan atau beberapa penelitian menyebutkan bahwa jika terdapat anggota keluarga dengan batu saluran kencing, itu memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk bisa mengalami hal serupa. Demikian pula untuk jenis kelamin. Biasanya memang lebih banyak dikonsumsi atau terjadi pada pasien-pasien yang berjenis kelamin laki-laki daripada perempuannya. Di sini disebutkan atau pada penelitian itu disebutkan perbandingannya biasanya 3:1. Nah, kenapa? Memang karena laki-laki lebih sering mengkonsumsi minuman yang mengandung tinggi kalsium, ya, kemudian tinggi oksalat, makanan-makanan, kemudian minuman yang mengandung karbon dioksida ya, kemudian minuman yang uh, soda seperti itu ya dan kafein sehingga memunculkan atau mencetuskan munculnya batu-batu ginjal pada bagian ginjal kemudian bisa sampai ke bagian ureter. Kemudian dari faktor intrinsik yaitu adalah seperti air minum. Nah, di sini disebutkan bahwa memperbanyak diuresis dengan cara banyak minum air akan mengurangi kemungkinan terbentuknya batu. Sedangkan kalau kita minum atau kurangnya mengkonsumsi air minum, ini menyebabkan kadar substansi dalam urin juga akan meningkat. Sama juga dengan diet atau pola makan. Di sini disebutkan bahwa makanan yang banyak mengandung protein hewani ini akan mencetuskan angka morbiditas batu saluran kencing. Sementara uh, mohon maaf nih, kebalik. Ternyata kalau misalkan makan makanan yang tinggi protein hewan, ini lebih mudah menurunkan
kejadian batu ginjal. Kenapa? Karena memang seperti kita ketahui bahwa protein hewani lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh kita, lebih mudah untuk dilakukan penyaringan pada area ginjal kita. Sementara kalau misalkan mereka yang notabene lebih sering mengkonsumsi sayur-sayuran atau veget atau protein nabati, ini lebih susah untuk dilakukan penyaringan pada area ginjal. Kemudian juga pekerjaannya, jadi kalau apa namanya masyarakat dengan pekerjaan yang lebih banyak bergerak ya atau lebih sering menggunakan bantuan otot itu uh, lebih mudah menghindari adanya pencetus dari pembentukan batu ginjal. Sementara mereka yang dengan satu posisi saja atau misalkan dalam pekerjaan yang lebih sering duduk gitu ya, seperti kita mungkin yang hanya duduk saja depan laptop, nah itu lebih sering untuk mengalami batu ginjal. Nah, kemudian untuk patofisiologis. Patofisiologis di sini ya ada beberapa teori pembentukannya. Yang pertama yaitu adalah kita belajar dulu tentang bagaimana sih teori pembentukan terbentuknya batu. Yang pertama itu adalah teori inti matriks. Di mana di sini ada substansi organik sebagai intinya, ya, yang terdiri dari mukopolisakarida dan protein A yang mempermudah kristalisasi dan agregasi substansi pembentukan batu. Kemudian berikutnya adalah teori supersaturasi, yang mana terjadi kejenuhan substansi pembentukan batu dalam urin seperti sistin, santin, dan asam urat, ya, kalsium oksalat akan mempermudah terbentuknya batu. Kemudian berikutnya adalah teori presipitasi kristalisasi, yang mana di sini terjadi perubahan pH urin yang akan mempengaruhi solubilitas substansi dalam urin. Urin kita akan bersifat asam sehingga akan mengendap sistin, satin, dan garam urat atau asam urat ya. Kemudian urin alkali akan mengendap garam-garam fosfat. Kemudian teori lainnya yaitu berkurangnya faktor penghambat. Di mana di sini berkurangnya faktor penghambat seperti peptin, fosfat ya, kemudian pirofosfat, polifosfat, sitrat magnesium, asam, mukopolisakarida akan mempermudah terbentuknya batu pada saluran kencing kita. Nah, kemudian manifestasinya seperti apa sih? Nah, kita lihat nih. Kalau misalkan ada batu pada piala ginjal, ini sering terjadi nyeri dalam dan terus-menerus di area vertebral kita. Kemudian ditemukan adanya hematuria dan piuria dalam apa namanya pada kasus-kasus jika terjadi batu pada piala ginjal. Kemudian nyeri yang berasal dari area renal ini akan menyebar secara anterior dan pada wanita nyerinya bisa menjalar ke kandung kemih ya, sedangkan pria itu dia menjalar mendekati testis. Nah, kemudian bila nyeri mendadak atau menjadi akut disertai nyeri tekan pada area postovertebral dan muncul mual dan muntah. Kemudian terbentuk juga atau terjadi juga diare dan ketidaknyamanan pada abdominal. Dan kemudian gejala-gejala gastrointestinal akibat dari refleks renoinstisial dan proksimitas anatomi ginjal ke lambung pankreas dan usus besar. Kemudian kalau misalkan batunya terjebak di ureter bagaimana? Jadi gelombang nyerinya terjadi disebutkan luar biasa ya, apa namanya frekuensinya, kemudian bersifat akut dan kolik yang menyebar ke bagian paha dan genitalia. Kemudian rasa ingin berkemih, namun hanya sedikit urin yang keluar. Kemudian diikuti juga adanya hematuria akibat aksi abrasi batu. Kemudian batu di sini bisa muncul keluar secara spontan dengan diameter kurang lebih 0,5 sampai 1 cm. Kemudian kalau misalkan batu yang terjebak di kandung kemih, ini biasanya menyebabkan gejala iritasi yang berhubungan dengan infeksi pada traktus urinarius dan hematuria. Kemudian batu di sini juga akan menyebabkan obstruksi pada leher kandung kemih dan akan terjadi retensi urin. Kemudian pemeriksaan fisiknya bagaimana? Nah, pemeriksaan fisiknya ya, yang pertama adalah inspeksi. Biasanya perut akan terlihat kembung, pasien terlihat pucat. Kemudian dipalpasi mungkin teraba ginjal yang mengalami obstruktif ya, nyeri tekan. Kemudian kalau misalkan kita ketok pinggang ya, kita pakai perkusi pada daerah kortekus cerebral. Kemudian batu uretra anterior ini bisa diraba. Kemudian kalau misalnya kita auskultasi, jadi ada pada kuadran bagian atas itu didapatkan suara bruit.
Ya, suara itu merupakan suara vaskuler yang dapat menunjukkan stenosis arteri renal. Kalau perkusi ditemukan suara timpani. Kemudian untuk pemeriksaan diagnostiknya bagaimana? Yang pertama adalah urinalisa. Kita cek dari urin, ya. Biasanya warna normal ke kuning-kuningan, kalau abnormal dia merah, berarti adanya menunjukkan hematuria. Kemungkinan terjadi obstruksi urin, kalkulus renalis, tumor, dan kegagalan ginjal. Kemudian pH-nya biasanya 4,6 sampai 6,8 normalnya. Ya, kalau dia pH-nya terlalu asam berarti adanya peningkatan sistin dan batu asam urat. Kalau alkali itu meningkatkan magnesium, fosfat, amonium, dan batu kalsium fosfat. Kemudian kita cek urin 24 jam. Urin 24 jam di sini untuk melihat kadar kreatinin, asam urat, kalsium, fosfat, oksalat, atau sistin mungkin meningkat. Kemudian kultur urin, ya, ini menunjukkan adanya infeksi saluran kemih. Kita lihat apakah bakteri yang terjadi itu jenisnya Staphylococcus aureus kah, Proteus kah, Klebsiella kah, atau Pseudomonas. Kemudian berikutnya adalah survei kimia. Yang kita lihat di sini adalah apakah terjadi peningkatan kadar magnesium, kalsium, asam urat, fosfat, protein, dan elektrolit. Kemudian bunnya ya kita lihat apakah kalau misalkan dia abnormal dia biasanya tinggi pada serum dan rendah pada urin. Kemudian kadar klorida dan bikarbonat serumnya apakah terjadi peningkatan atau penurunan ya. Kemudian hitung darah lengkap untuk melihat apakah terdapat infeksi pada area perkemihan. Kemudian sel darah merah biasanya normal. Kalau misalkan hematokrit dan hemoglobin itu biasanya terjadi abnormal kalau misalkan pasiennya mengalami dehidrasi berat ya. Kemudian berikutnya adalah sistoreterokopi. Ini untuk melihat visualisasi langsung pada kandung kemih dan ureter untuk melihat adanya batu dan efek dari obstruksinya. Kemudian CT scan ya untuk mengidentifikasi gambaran kalkuli pembentukan batunya itu. Kemudian USG ginjal untuk menentukan perubahan obstruksi lokasi batu. Kemudian renogram untuk menunjukkan faal ginjal. Kemudian foto polos abdomen untuk menunjukkan ukuran dan fungsi batunya. Ya, atau letak batunya itu di mana sih gitu ya. Kemudian untuk penata laksanaan terapinya di sini adalah untuk mengurangi batu, ya. Kemudian menentukan jenis batunya, mencegah kerusakan nefron dan mengendalikan infeksi. Kemudian untuk mengurangi obstruksi yang terjadi dan mengurangi kemungkinan terjadinya gejala yang berulang. Nah, untuk penata laksanaannya yang pasti yang pertama karena eh, apa namanya? Gejalanya yang muncul adalah nyeri. Yang pertama adalah pengurangan nyeri, ya. Caranya di sini bisa mandi air hangat pada area panggung, pada area panggul, ya. Kemudian eh, diberikan obat untuk menghilang rasa nyeri. Kemudian untuk berikutnya yaitu adalah pengangkatan batu. Ini bisa dilakukan ya dengan metode pembedahan. Metode pembedahannya di sini bisa dengan menggunakan ESWL ya atau extracorporeal shock wave therapy. Kemudian berikutnya adalah terapi nutrisi. Terapi di nutrisi ini adalah untuk mencegah terjadinya pembentukan batu secara berulang. Yang mana pasiennya harus mengkonsumsi rendah protein ya, kemudian mengkonsumsi air yang lebih banyak untuk bisa melarutkan sisa-sisa dari proses penyaringan tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk ke asuhan keperawatan urolithiasis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengkajian atau asuhan keperawatan yang muncul, ada baiknya kita harus mencoba dulu ya untuk mempelajari bagaimana sih patofisiologis dari atau jalan penyakit dari urolithiasis ini. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa urolithiasis itu terjadi atau terbentuk ya dari adanya faktor endogen dan eksogen ya.
kemudian akan terjadi dari etiologi tersebut akan terjadi proses kristalisasi. Yang mana pada proses kristalisasi ini akan terbentuk kalkuli. Ya, kemudian ya, jadi di sini dalam area atau saya ulangi lagi, dalam eh, etiologinya, jadi akan membentuk proses kristalisasi, kemudian akan terbentuknya kalkuli. Nah, ini yang kita sebut dengan urolithiasis. Kalau urolithiasis ini berarti penata laksanaannya pasti adalah pembedahan, ya. Dimana tadi sudah disebutkan bahwa pembedahan di sini itu jenisnya seperti SWL, ya, kemudian eh, nefrolitotomi, ya. Kemudian dari urolithiasis ini, pasien biasanya sering akan bertanya-tanya mengenai penyakitnya. Maka daripada itu akan muncul diagnosa keperawatan yaitu adalah defisit pengetahuan. Nah, dari proses urolithiasis ini kemudian pasien akan mengalami pembedahan. Kemudian dalam pembedahan ini akan muncul perasaan atau secara psikologis pasiennya akan merasa cemas, ya, sehingga muncullah ansietas. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Nah, kalau misalkan terjadi batu pada area ginjal, kemudian ada nyeri mendadak dan menyebar. Nah, kita susun sudah sesuai dengan ininya, ya, apa namanya, manifestasi klinisnya atau tanda gejalanya. Kemudian akan terjadi episode kolik renal. Nah, kalau misalkan kolik tentunya akan merasa nyeri, ya, otomatis diambillah nyeri akut. Kemudian akan muncul gejala pada bagian gastrointestinal, yaitu seperti mual, ya. Nah, kemudian berikutnya batu yang muncul pada ureter, kemudian dia bisa mengiritasi endotel dan pembuluh darah pada bagian ureter atau pembuluh mukosanya, ya, lapisan pada bagian ureter, karena sehingga memunculkan adanya perdarahan. Nah, kemudian bisa juga muncul adanya risiko infeksi. Kemudian karena adanya proses peradangan, otomatis terjadi pelepasan mediator pirogen, yaitu mediator inflamasi, sehingga akan mengaktifasi dari asam arakidonat, kemudian akan merangsang termostat pada bagian hipotalamus, kemudian akan meningkatkan suhu tubuh, sehingga pasiennya akan mengalami hipertermi. Kemudian kalau misalkan batunya masuk ke vesika urinari, dia bisa aja mengalami retensi urin yang mengakibatkan gangguan eliminasi urin. Kalau misalkan pasiennya mengalami sering kencing, kemudian mengganggu tidurnya, pasien bisa mengalami penyakit lainnya yaitu adalah insomnia. Tapi insomnia ini bukan masuk ke dalam atau bukan merupakan diagnosa keperawatan, ya. Jadi insomnia ini masuk ke penyakit medis. Kalau misalkan diagnosa keperawatannya, bisa pasien itu mengalami gangguan pola tidur, ya, gangguan pola tidurnya, atau dia itu bisa keletihan karena kurang tidur, ya, atau fatigue. Nah, kemudian ini juga bisa mengalami GGK, ya. Nah, GGK ini muncul kalau misalkan tidak diatasi atau selalu terjadi pengulangan, insiden pada urolithiasis selalu mengalami pengulangan, akhirnya merusaklah nefron, kemudian bisa masuk ke GGK. Oke, itu tadi dari pathway-nya. Sekarang kita akan masuk sedikit mengenai pengkajiannya. Nah, berikutnya yaitu adalah untuk asuhan keperawatan, ya, di pengkajian. Di pengkajian itu kita akan bahas mengenai pasti keluhan utama pasien. Keluhan utama pasien tentunya akan mengarah ke bagian atau ke permasalahan perkemihan. Ya, apakah kencingnya susah, dalam arti kencingnya sedikit keluarnya, ya. Kemudian sedikit keluar, kemudian apakah mengandung darah, kemudian nyeri. Ingatnya nyerinya di mana? Ingat lakukan PKRST sesuai dengan yang tadi. Kemudian berikutnya yaitu adalah kaji riwayat penyakit sebelumnya. Penyakit sebelumnya. Ya, kemudian apakah pasiennya punya alergi obat atau tidak, ya? Kemudian ada alergi makanan atau tidak. Nah, kemudian ingat setelah ini fokuskan pada bagian
eliminasi. Ya, dieliminasi apa aja yang dilihat? Yang pertama pasti urin outputnya, ya. Yang harus kita cek dulu kalau normalnya bagaimana, lihat dari berat badannya ya. Ukur dengan rumus urin output normalnya. Kemudian kita lihat apakah terjadi pengurangan atau tidak ya. Kemudian lihat adanya nyeri. Nyeri pada area abdomen bawah yang bisa menjalar ke bagian pinggang. Ke bagian pinggang, kemudian sampai ke paha ya, atau ke area genitalia. Kemudian eh, kita lihat juga kalau eliminasi berarti masuknya juga ke bagian kulitnya. Kulit pasien ini kering nggak ya? Kemudian turgor kulitnya masih bagus atau tidak? Nah, kemudian berikutnya adalah masalah kesehatan yang muncul ya. Kalau tadi kita sudah ngomongin eh, pathway, berarti kita sudah tahu ya masalah keperawatannya apa saja. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul di sini yang pertama adalah nyeri akut. Dengan intervensinya adalah pasti level nyeri. Status nyerinya, implementasinya apa? Pasti harus mengarah ke onek. Fokusnya kalau nyeri akut harus diberikan analgetik pada pasien ini ya. Kemudian ingat gunakan non farmakologi juga. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah retensi urin. Retensi urinnya pasang kateter. Kalau di sini pasti harus pasang kateter. Kalau kita lihat adanya proses pembedahan ya. Kemudian implementasi diagnosa perawatan lainnya adalah mual. Pada pasien ini kasih dia anti mual ya untuk menurunkan apa namanya respon mual muntahnya. Kemudian ini juga bisa masuk gangguan eliminasi urin ya. Gangguan eliminasi urin dengan uh, fokusnya adalah monitoring cairan darah dalam urin ya. Kemudian cek frekuensi berkemihnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi kita hari ini. Saya harapkan adik-adik mampu untuk menerapkan asuhan keperawatan ini dalam kasus-kasus yang nyata nanti mengenai gangguan pada sistem perkemihan khususnya pada bagian urolithiasis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya.